Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Nia Mulyana, NIM E0121007. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Pak Rusadi sebagai dosen pengampu mata kuliah Aswaja. Baiklah, soal yang pertama. Ada kelompok berpahamkan Aswaja menganggap kelompok Syiah bukan bagian dari Islam. Karena bukan bagian dari Islam, kelompok ini menentang keberadaan Syiah di Indonesia. Sementara ada juga kelompok berpahamkan Aswaja justru tetap mengakui Syiah sebagai dari Islam. Bagaimana menurut pandangan Anda sendiri terhadap kelompok Syiah tersebut? Pandangan saya itu kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana cara kita menganggapnya, dan ada ketika yang menerima Syiah di Islam dan adapun yang tidak menerima, itu merupakan hak mereka, karena pada dasarnya kelompok Syiah dianggap menyimpang dan sesat. Peringatan dari ulama tentang kedustaan Syiah, sifat dasar pembohong yang menjadi prinsip hidup aliran Syiah, menjadikan para ulama selalu mengingatkan kaum muslimin akan bahaya dari kedustaan tersebut. Kelompok Syiah menyimpang paham tentang orisinalitas Al-Quran. Kemudian MUI menyatakan tidak pernah melarang ajaran Syiah di Indonesia, kecuali menghimbau umat Islam agar meningkatkan kewaspadaan tentang kemungkinan beredarnya kelompok Syiah yang ekstrim. Baiklah, soal yang kedua. Apa yang Anda ketahui dengan aliran Mu'taziliyah, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Khawarij? Jelaskan. Golongan Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal, sehingga mereka mendapat nama-nama kaum rasionalis Islam. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding dengan persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Hizbut Tahrir adalah organisasi politik Islam global yang didirikan pada 1953 di bawah pimpinan pendirinya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau adalah seorang ulama, pemikir, politisi, ulang, dan hakim pengadilan banding di Al-Quds. Hizbut Tahrir juga beraktivitas bersama-sama komunitas Muslim di Barat untuk mengingatkan mereka agar menyambut seruan pejuang mengembalikan khilafah dan menyatukan kembali umat Islam secara global. Hizbut Tahrir juga berupa menjelaskan citra Islam yang benar kepada masyarakat Barat serta terlibat dalam dialog dengan para pemikir. Ikhwanul Muslimin adalah organisasi Islam tertua dan terbesar di Mesir. Namun dalam perkembangannya, ajaran Ikhwanul Muslimin menyebar ke luar Mesir dan tumbuh menjadi gerakan politik karena ingin mengakhiri kendali kolonial Inggris dan memusnahkan segala pengaruh Barat. Tujuan organisasi ini adalah membentuk negara yang diatur oleh hukum syariah dengan slogan-slogan Islam adalah solusi. Ikhwanul Muslimin mampu menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, lewat aktivitas politik yang dipadukan dengan kegiatan amal. Ikhwanul Muslimin adalah organisasi di Mesir yang mempelopori pemberian di dukungan bangsa Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia.
Khawarij secara etimologis berasal dari bahasa Arab. Kharaja berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Jadi, aliran Khawarij ini berarti setiap muslim yang memiliki sikap laten ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Khawarij berarti orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Golongan ini menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah dan semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Soal yang ketiga, sering muncul istilah transnasionalisme di media massa. Paham ini dianggap membahayakan bagi nasionalisme Indonesia. Apa pendapat Anda terhadap paham tersebut? Pendapat saya bahwa transnasionalisme terlalu bercita-cita sistem politik yang lintas batas berdasarkan kesamaan agama. Sistem politik negeri tercinta dianggap bertentangan dengan Islam. Karena itu, harus diganti dengan sistem politik periode awal Islam dalam bentuk khilafah. Ideologi Pancasila juga harus diganti dengan syariat Islam. Pandangan bercorak transnasionalisme jelas bertabrakan dengan nilai-nilai nasionalisme. Pendapat saya, kini tugas pemerintah adalah mengajak gerakan berideologi transnasionalisme untuk terus berdialog. Baiklah, soal yang keempat. Apakah umat Islam bisa disatukan dalam satu manhaj? Kalau Anda menjawab bisa, jelaskan alasannya. Kalau Anda menjawab tidak, jelaskan juga alasannya. Kalau saya menjawab tidak bisa. Alasannya karena umat Islam sudah terlahir menjadi beberapa golongan-golongan dan banyak referensi-referensi lain serta banyak perpecahan-perpecahan yang ada. Baiklah, sekian jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.